Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan salah satu bentuk amal soleh, yaitu hadir dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk dalam majelis ilmu ini lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang beberapa keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Al-Isra yang nomor 6. Alladzi yatakallamu bil kalimatil fasidati. Alladzi wong yatakallamu kang ngomong sapa alladzi bil kalimati kelawan kalimah al-fasidati kang rusak. Wa ra'a lan ningali sapa Kanjeng Nabi sawuran ing sapi lanang yakhruju kang metu sapa sawur min manfadzin saking lubang doyikin kang sempit. Tsumma yuridu nuli ngarepaken
sapa Tsaur ayyauda ing yen to bali sapa Tsaur. Fala yastati'u mangko ora mampu sapa Tsaur ayyauda ing yen to bali sapa Tsaur ila hadzal manfazi maring lubang iki. Faqala nuli dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibril. Hadza utawi iku alladzi wong yaqtakallamu kang ngomong sapa alladzi bil kalimati kelawan kalimah al fasidati kang rusak. Allati kang fiha iku ing dalam allati dararun utawi bahaya. Alan nasi ing ate menungso wa fitnatun lan fitnah. Suma yuridu nuli ngarepaken sapa wong sapa alladzi ayaruddaha ing yen to balekaken ing kalimah sapa wong fala yastati'u mangka ora mampu sapa wong utawa alladzina la yu'adduna zakah wong pira-pira wong la yu'adduna kang ora nunaikan sapa alladzina az-zakata ing zakat. Wa ra'ala ningali sapa Kanjeng Nabi unasan ing pira-pira manungsa yasrahuna kang padha nyebar sapa unas kal an'ami kaya pira-pira binatang ternak ala auratihim iku ing atase pira-pira aurate unasan riqaun utawi pira-pira kain penutup kang cilik sutarun tegese pira-pira penutup sahiratun kang cilik. Qala dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibril haulai utawi mangkono-mangkono unas iku alladzina wong akeh la yu'adduna kang ora nunaikan sapa alladzina az-zakata ing zakat. Hadirin rahimakumullah, di antara yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra di bumi dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, bahwa beliau melihat ada seekor sapi jantan. Kalau Tsaur itu sapi jantan, kalau Baqarah itu sapi betina. Jadi ada seekor sapi jantan yang keluar dari lubang yang kecil, lubang yang sempit yang kecil. Dia keluar dari lubang itu. Kemudian dia mau balik lagi masuk ke lubang itu, nggak bisa. Keluarnya bisa, tetapi masuknya nggak bisa. Keluar dari lubang yang sempit dan kecil dia bisa, tapi masuk kembali ke dalam lubang itu, sapi itu sudah nggak bisa lagi. Kemudian Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah gambaran orang yang mengucapkan ucapan yang rusak. Orang yang mengucapkan ucapan yang rusak dan dia ingin untuk mengembalikannya lagi, artinya dia ingin untuk memperbaikinya lagi, dia sudah tidak bisa. Dia sudah nggak bisa lagi untuk memperbaikinya kembali. Itu bahayanya ucapan yang rusak. Karena itu ini peringatan kepada kita agar berhati-hati di dalam berbicara. Karena suatu kalimat itu apabila sudah diucapkan, itu sudah nggak bisa ditarik lagi. Suatu perkataan, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, jika sudah diucapkan, maka dia nggak bisa kembali lagi. Sudah terucap ya terucap. Kalau itu berupa perkataan yang buruk, berupa perkataan yang jelek, berupa perkataan yang bisa menyakiti orang lain, berupa perkataan yang bisa mencelakai orang lain, yang berupa penghinaan, pelecehan terhadap orang lain,
maka dia sudah nggak bisa narik lagi, sudah keburu keluar ya nggak bisa ditarik itu. Nah, sehingga kita sebelum berbicara itu harus difikirkan. Pertama, ketika dia berbicara, berpikir apakah ucapan yang akan aku ucapkan ini secara syara itu diperbolehkan apa enggak? Apakah ucapan yang akan aku ucapkan ini itu bisa menyakiti orang lain atau tidak? Difikirkan. Apakah ucapan yang aku ucapkan ini akan bermanfaat bagi saya dan orang yang mendengarkannya atau tidak? Difikirkan. Apabila bermanfaat, apakah itu akan misalnya sudah layak untuk diucapkan sekarang atau belum, dan seterusnya. Karena terkadang ucapan yang baik harus disampaikan di waktu yang tepat juga, di saat yang tepat. Perkataan yang baik jika diucapkan di waktu yang tidak tepat, terkadang itu juga bisa berakibat yang tidak baik. Nah, itu jika kemudian perkataan yang kita ucapkan itu tidak melanggar ketentuan syara, kemudian tidak membahayakan orang lain, bermanfaat bagi orang lain dan di waktu yang tepat, maka silahkan ucapkan. Jika ternyata tidak, maka jangan diucapkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, berkata yang baik atau diam, itu hanya dua itu pilihannya. Jika kita bisa berkata yang baik, silahkan ucapkan. Karena itu akan bisa akan bisa menyumbang pahala untuk kita nanti di akhirat. Tetapi jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Jangan ucapkan kata-kata yang rusak, karena itu akan bisa mencelakakan kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Orang yang banyak sekali berbicara akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu ada kalanya kesalahan yang kesalahan yang kemudian bisa mengakibatkan seseorang itu celaka di dunia dan akhirat. Ada yang menjadikan seseorang itu celaka di akhirat saja. Kalau di dunia itu bisa misalnya melukai hati orang lain yang berakibat fatal di dunia ini. Misalnya tidak akur satu dengan yang lainnya, bermusuhan satu dengan yang lainnya, bahkan bisa berakibat seseorang itu ganti dibalas dengan kejahatan yang serupa, atau bahkan bisa dia dibunuh dan semacamnya karena kesalahan seseorang di dalam berkata-kata. Nah, karena itu waspadai. Seseorang yang sudah mengucapkan perkataan udah nggak bisa ditarik lagi, sudah keluar ya keluar. Paling yang bisa dia katakan adalah mohon maaf, itu yang bisa dia ucapkan. Hanya mohon maaf saya tadi misalnya salah dalam berkata, mohon maaf tadi saya kurang berpikir sehingga saya salah dalam berbicara. Itu yang bisa dia ucapkan, tapi dia nggak bisa menarik kata-katanya. Kata-kata yang sudah keluar sudah terlanjur keluar, maka nggak bisa kembali dimasukkan ke dalam mulut, nggak bisa yang sudah keluar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini adalah apa yang kita tulis. Karena apa yang kita tulis itu sama statusnya dengan apa yang kita ucapkan. Apabila haram untuk diucapkan, maka juga haram untuk ditulis. Apabila halal untuk diucapkan, maka juga halal untuk diucapkan.
Apabila bermanfaat jika diucapkan, maka juga bermanfaat apabila ditulis. Begitu seterusnya. Sehingga kita dalam menulis di media sosial, misalnya melalui Facebook atau melalui WhatsApp atau melalui media-media sosial yang lainnya, juga harus difikirkan apakah tulisan saya ini tulisan yang sesuai dengan syarak atau tidak sesuai dengan syarak. Apakah tulisan yang akan saya sebarkan ini akan bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk saya dan orang lain. Itu harus difikirkan terlebih dahulu sebelum seseorang menuliskannya melalui media sosial atau media yang lainnya. Jangan asal tulis saja yang kemudian berbuah penyesalan di belakang hari, karena itu akan menimbulkan kerusakan di dunia dan kerusakan di akhirat. Makanya guru kita mengingatkan kepada kita, ya sahibal hija, gimana? Gimana alaika bitulis samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Alaika bitulis samti ya sahibal hija. Kamu harus banyak diam, wahai orang yang berakal. Kalau kamu orang yang berakal, perbanyaklah diam. Agar kamu selamat di dunia dan pada hari kiamat. Itu kunci keselamatan adalah memperbanyak diam. Semakin banyak seseorang berbicara, maka semakin berpotensi seseorang akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang banyak ngomong, banyak musuhnya. Orang yang banyak ngomong di dunia, banyak orang yang membencinya. Banyak orang yang banyak ngomong di dunia ini, banyak orang yang tidak menyukainya. Kenapa? Karena dia pasti akan banyak mengucapkan ucapan-ucapan yang menyinggung, yang menghina, yang merendahkan, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Nah, maka jangan banyak bicara. Bicaralah apabila ucapan itu ucapan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang menjaga lisan, maka ini akan sangat panjang. Tetapi gambaran ini sudah sangat sudah sangat gamblang. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Digambarkan orang yang berbicara yang buruk tadi, digambarkan dengan seekor sapi jantan keluar dari lubang, nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi. Menggambarkan kalau kita sudah berbicara dengan ucapan yang rusak, yang menyakiti orang lain, kita udah nggak bisa tarik kembali. Yang bisa kita katakan cuman, mohon maaf ya, tadi saya salah ucap sehingga menyakiti hati kamu. Kawan kita sudah sakit atau belum? Sudah sakit hatinya. Dia sudah sakit hatinya, dan kadang dia pun kalau dia orang baik, dia mengatakan, ya saya maafkan, tapi saya nggak bisa melupakannya, hinaan kamu itu terhadap saya. Memang saya bisa memaafkan kamu, kata dia, saya memang bisa memaafkan kamu, tapi selama hidup saya nggak akan melupakan apa yang kamu lakukan terhadap saya. Kan nggak enak kayak jadinya gitu. Terus diingat apa yang kita ucapkan, yang itu adalah sebuah kecerobohan kita ketika kita bicara tidak difikirkan terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyebar seperti binatang ternak yang di bagian auratnya itu hanya ditutupi oleh kain kecil. Jadi ada orang-orang yang menyebar seperti binatang ternak yang bagian aurat besarnya itu ditutupi kain kecil gitu saja. Dia telanjang pakai hanya
penutup di bagian aurat besarnya ditutup kain kecil. Kemudian Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Nabi bahwa itu adalah gambaran orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Dia memiliki harta zakawi yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dia misalnya menanam tanaman seperti padi, jagung misalnya, kemudian hasil panennya sudah mencapai nisab dan memenuhi kewajiban memenuhi syarat wajib lainnya, tetapi kemudian dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya misalnya. Atau seseorang berdagang kemudian sudah mencapai syarat wajib zakat perdagangan, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka nanti digambarkan orang ini seperti orang-orang yang telanjang, hanya menutupi bagian kemaluannya saja dengan secarik kain kecil, dia menyebar seperti binatang ternak. Tarikus shalah, yang 8, tarikus shalah. Wa ra'a lan ningali sapa Kanjeng Nabi kauman ing kaum turbahu kang den pukul utawa den pecah sirahe, turbahu kang den pecah apa ru'usuhum pira-pira sirahe kaum, summa ta'udu nuli bali apa ru'usuhum kama kanat, kaya barang kanat kang wis ana apa ru'usuhum. Faqala nuli dawuh sapa Jibril haula'i utai mangkono-mangkono kaum iku alladzina wong akeh tatasaqalu kang padha abot apa ru'usuhum pira-pira sirahe kaum anta'diyatis sholati saking ngelaksanaaken salat. Rasulullah melihat dalam perjalanan Isra ada sekelompok orang yang kepalanya dipecahkan. Kepalanya itu dipecahkan. Kemudian setelah itu balik lagi. Dipecah lagi kepalanya, balik lagi. Dipecahkan lagi kepalanya, balik lagi. Begitu seterusnya. Jibril alaihissalam menjelaskan itu adalah gambaran orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat. Artinya orang yang enggan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Gambarannya seperti itu. Sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, fardu ain, untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Jangan sampai seseorang meninggalkan sholat. Bahkan sholat nanti di akhirat termasuk amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab nanti, dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat adalah sholat. Dan ini menjadi parameter, menjadi ukuran. Apabila sholat seseorang itu baik, maka seluruh amalannya akan baik. Tetapi jika buruk, maka seluruh amalannya juga akan menjadi buruk, karena ini adalah parameternya. Kalau seseorang itu menjalankan sholat dengan baik, dengan sholat dengan tertib, kemudian dia nggak pernah dia meninggalkannya, kemudian dia menjalankan sholat dengan kualitas atau dengan baik dan kualitas yang baik, maka itu akan menjadikan seseorang juga menjauhi hal-hal yang mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran disebutkan demikian, bahwa sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Seseorang akan terjauhkan dari berbagai amal kemungkaran, perbuatan mungkar, apabila seseorang itu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya.
Nah, banyak orang yang menjalankan sholat tetapi juga dia masih melakukan maksiat. Nah, itu masih dipertanyakan tentang kualitas sholat yang dilakukannya. Bisa jadi dia tidak khusyuk di dalam sholatnya sehingga tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia di luar sholat pun dia nggak ada takut kepada Allah. Jika nggak ada takut kepada Allah, maka dia kemudian berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu seperti orang yang memecahkan kepalanya sendiri, kemudian balik lagi, dipecahkan lagi, begitu seterusnya. Az-zunatu, yang ke-9, az-zunatu wara'alan ningali sapa Kanjeng Nabi kauman ing kaum. Ya tanafasuna kang padha lomba-lomba atau berebut sapa kaum ala lahmi ing atase daging almuntini kang bosok, kang busuk, wayatruku nalan ninggal sapa kaum al-lahma ing daging al-jayyida kang api al-musyarraha kang seger. Faqala nuli dawuh sapa Jibril haula utai mangkono kaum iku unasun pira-pira menungsa min ummatika saking umat sira. Yatrukuna kang padha ninggal sapa unasun al halala ing halal wa ya'tuna lan padha nekani sapa kaum al harama ing kang haram. Wahum lan utawi allazina iku az-zunatu pira-pira wong kang zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra melihat ada sekelompok kaum itu rebutan daging busuk. Jadi di sana ada daging yang bagus, yang masih segar. Di sini ada daging busuk. Yang daging yang masih bagus dan segar malah dibiarkan. Sementara daging yang busuk itu diperebutkan. Nah, mereka berebut daging yang busuk yang nggak enak itu, yang sudah bau busuk, bangkai malah diperebutkan. Sementara daging yang bagus malah ditinggalkan. Nah, Jibril alaihissalam menjelaskan itu gambaran umatmu wahai Muhammad yang mereka meninggalkan yang halal tetapi mereka malah melakukan yang haram. Yaitu gambaran para penzina, orang-orang yang berzina. Dia memiliki istri misalnya atau memiliki suami, tetapi dia malah berzina dengan orang lain. Padahal dia bisa melakukan hubungan suami istri secara halal dengan istrinya atau suaminya. Atau seorang perempuan nggak bersuami, laki-laki tidak beristri, mereka kemudian berzina, padahal dia bisa menikah. Nah, kalau dia menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri, kan tinggal menikah saja. Menikah sebentar, nggak sampai 5 menit, udah selesai akad nikah, halal. Tapi dia nggak mau, yang halal justru dia melakukan perbuatan yang haram dengan berzina. Itu gambarannya. Gambaran orang itu seperti orang yang memperebutkan daging busuk, sementara daging yang bagus malah ditinggalkan. Yang halal itu ada, malah dia mencari yang haram. Nah, itu kan sebenarnya ya aneh juga. Nah, sebuah perkara yang aneh. Daging busuk diperebutkan, sementara ada daging yang baik. Aneh apa tidak? Aneh. Wong busuk, daging busuk dia perebutkan, sementara daging yang masih bagus dia tinggalkan, tidak diperebutkan. Nah, sangat aneh. Demikian juga orang-orang yang berzina itu juga sangat aneh. Wong ada daging, ada perempuan, ada istri yang halal misalnya, tetapi dia malah berzina dengan perempuan lain yang haram untuk dia gauli. Wong dia bisa menikah, tetapi dia malah nggak mau menikah, dia malah berzina dengan orang lain.
Padahal itu ada, ya kalau nggak ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu kan laki-laki dan perempuan. Kalau dia sudah menikah sudah pasti adanya. Kalau dia belum menikah memang belum ada, tapi bisa diadakan karena perempuan kan ada. Untuk bisa dia nikahi, kemudian dia melakukan hubungan suami istri yang halal. Nah, tetapi justru itu ditinggalkan, dia cari yang haram. Wal'iyadzubillah, ini gambarannya dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra. Syaribul khamri, Ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi unasan ing pira-pira menungso ya syarabuna kang padha ngombe sapa unasan minas sadidi saking nanah al khariji kang metu minaz zunati saking pira-pira wadon kang zina. Qala dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibril. Haulai utawi mangkono unas iku syaribul khamri, pira-pira wong kang ngombe khamr al muharrami kang den haramaken fid dunya ing dalam dunya. Rasulullah melihat ada sekelompok orang meminum nanah. Nanah, tahu nanah? Kalau kamu punya borok ini di sini atau udun misalnya, apa itu udun bahasa Indonesianya? Bisul, memiliki bisul kemudian diceplos begini ada putih itu, darah yang putih itu namanya nanah. Nah, menjijikkan atau tidak? Sangat menjijikkan, sangat menjijikkan. Tapi Nabi melihat ada orang-orang minum nanah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan penzina, diminumnya. Sangat jorok dan sangat menjijikkan. Dilihat oleh Rasulullah, kemudian Jibril menjelaskan, itu adalah gambaran kaum kamu atau manusia, gambaran dari manusia yang minum khamr. Minum khamr. Gambarannya seperti itu, khamr yang diharamkan di dunia untuk diminum, dia meminumnya. Padahal banyak minuman yang halal, dia bisa minum minuman halal apapun yang jenisnya sangat banyak. Dia bisa minum teh, dia bisa minum kopi, dia bisa minum es buah, dia bisa minum apapun jenis minuman kan banyak di jalan-jalan itu yang dijual banyak. Dia juga bisa buat berbagai macam jenis minuman sesuai dengan selera. Nah, ini malah dia minum minuman yang diharamkan, yaitu khamr. Padahal dia nggak enak, pahit, terus juga memabukkan, otaknya jadi miring kalau makan atau minum itu. Kan konslet otaknya kalau seseorang sering minum khamr dan semacamnya. Madaratnya banyak. Nah, sementara dia bisa minum berbagai macam jenis minuman yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Nah, gambarannya seperti orang yang meminum air nanah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan penzina. Nah, jangan sampai kita meminum minuman khamr dan semacamnya. Alladzina yamshuna bil ghibah. Yang ke-11, yang terakhir, maksudnya yang terakhir disebutkan dalam kitab ini. Karena yang dilihat oleh Nabi dalam kitab yang lain disebutkan lebih dari ini. Nah, tetapi yang disebutkan dalam kitab ini yang ke-11, yang terakhir dalam kitab ini, alladzina yamshuna bil ghibah. Alladzina wong akeh yamshuna kang padha mlaku sapa alladzina bil ghibati kelawan ghibah. Artinya orang yang suka melakukan ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan seorang muslim di belakangnya, yang apabila dia mendengarnya, dia nggak akan senang. Misalnya seseorang mengatakan tentang si C, misalnya dia mengatakan si C itu jelek, si C itu cebol, si C itu hitam,
si C itu hidungnya pesek misalnya, atau si C itu akhlaknya jelek, si C itu misalnya kalah sama istrinya, si C itu begini dan begitu, yang itu merupakan keburukan dia yang apabila dia mendengarnya nggak senang. Dan itu sebenarnya memang ada pada diri seorang muslim itu, pada si C memang begitu kenyataannya. Jika itu dibicarakan di belakangnya, maka itu namanya ghibah. Kalau disampaikan di depannya boleh apa enggak? Enggak boleh juga. Itu namanya menghina. Kamu hitam misalnya, kamu jelek misalnya. Itu namanya menghina. Dan menghina itu juga haram, tapi namanya bukan ghibah. Kalau dibicarakan di belakangnya namanya ghibah. Kalau diucapkan di depannya namanya sabbun atau syatmun terhadap orang tersebut. Hukumnya juga haram. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan, bahkan dalam kondisi tertentu tergolong sebagai dosa besar menghina seorang muslim. Ghibah itu juga dosa besar apabila seseorang membicarakan keburukan tidak di hadapannya tetapi di belakangnya. Jika itu dia mendengarnya, dia akan pasti tidak akan senang dengan itu. Kalau yang dibicarakan keburukan orang lain itu nggak ada pada orang lain itu namanya buhtan. Buhtan, orangnya baik dibilang tidak baik. Seseorang misalnya nggak melakukan sesuatu, dia bilang melakukan. Itu orang dalam bahasa Indonesia sering disebut fitnah, dalam istilah syarak namanya buhtan. Itu juga haram. Lebih besar lagi dosanya dari ghibah. Yang kita harus waspadai, jangan kita melakukan itu. Ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi kauman ing kaum yakhmisuna kang padha nyakar-nyakar sapa kaum wujuhahum ing pira-pira wajahe kaum wasudurahum lan pira-pira dodone kaum bi azfarin kelawan pira-pira kuku nuhasiyatin kang bangsa tembaga. Qala dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibril, haula utawi mangkono-mangkono unas atau kaum iku alladzina wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku yaghtabuna padha rasan-rasan sapa alladzina padha ngrasani sapa alladzina annasa ing manungsa. Wal ghibatu lan utawi ghibah wan namimatu lan namimah wa tarkul istinzahi lan ninggal bersuci minal bauli sangking uyuh iku min akbari asbabi adzabil qabri setengah sangking gede-gedene pira-pira sebabe azab kubur. Wa aman namimatu lan anapun utawi namimah fahiya mongko iku utawi an namimah iku naqlul qauli mindah ucapan baina sunaini ing dalam antarane wong loro lil ifsadi kanggo ngrusak bainahuma ing dalam antarane isnain. Wahyalan utawi namimah iku minal kabairi setengah sangking dosa gede. Wa amal ghibatu lan anapun utawi ghibah fa idza kanat tatkalane ana apa ghibah iku litaqiyin kanggo wong kang bertakwa fahiya mongko utawi ghibah iku minal kabairi setengah sangking dosa gede. Wa amma li ghairihi lan anapun ghibah kanggo liyane taqi fala yutlaqu mongko ora den ucapaken apa alqaulu ucapan bikauniha kelawan anane ghibah iku kabiratan dosa gede. Lakin al muslim al fasiqa lakin al muslimat tetapi ne wong Islam al fasiqa kang fasik idza ghtiba tatkalane den ghibai sapa al fasik ila haddil ifhas tumeka maring batasan ifhash berlebihan fahia berlebihan yang sampai enggak layak ya. Fahia mongkau tai ghibah iku kabiratun dosa gede. Ka ayyubaligha kaya yen to
berlebihan sapa wong fi dzikri masawihi ing dalem nutur alane fasik ala ghairi wajhi tahdzir ing atase sakliyane arahe tahdzir, memberi peringatan. Bal limujarradi tafaqquhi, balik krana sekedar seneng-seneng. Wa ala dzalika lan iku ing atase iku yuhmalu den pahami apa hadis Abi Dawud inna arbar riba istitalatur rajuli fi ardi akhihil muslim. Sak temene riba kang paling riba iku istitalatu ar-rajuli oleh nodanine wong lanang fi ardi akhihi ing dalem kehormatane dulur lanange rajul al-muslimi kang muslim. Walakinnaha lan tetapine ghibah iku la tufsidu orang rusak apa ghibah asoma ing poso. Qala al-Imam Ahmad walau kanat tan senajan ana apa al-ghibatu ghibah iku tufsidus shaum, ngrusak apa ghibah asoma ing poso lama soha mongko ora sah lana kedua kita apa saumun poso. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ghibah ini dilihat oleh Nabi, digambarkan orang-orang yang dia mencakar wajah dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari tembaga. Jadi kukunya panjang-panjang terbuat dari tembaga, kemudian dicakarkan ke wajah dan dadanya sendiri. Itu gambaran siapa? Gambaran orang yang melakukan ghibah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan tentang definisi dari ghibah. Dan ghibah serta namimah dan tarkul istinzah minal baul itu adalah salah satu penyebab utama seseorang diazab di dalam kubur. Pertama apa? Ghibah. Yang kedua namimah. Yang ketiga adalah tidak bersuci ketika kencing. Atau tepatnya ketika seseorang itu kencing malah dibelepotkan ke pakaian dan ke badannya. Dia kencing, kakinya malah dikencingi. Ada kan orang yang seperti itu, waktu kencing bukannya kakinya dijauhkan dari air kencing, malah kakinya sengaja dikencingi. Biar anget katanya, kemudian dikencingi sendiri kakinya. Haram. Bahkan itu nanti meskipun setelah itu disiram dengan air, hukumnya tetap haram. Najis kencing ini termasuk najis yang harus diwaspadai karena akan berakibat fatal jika seseorang tidak menjaga diri darinya. Atau bahkan sebagian ada orang yang mencuci mukanya dengan air kencing. Alasnya untuk obat mata. Nah, itu tidak ada, dengan alasan seperti itu juga tidak diperbolehkan. Obat itu yang halal, yang suci, bukan sesuatu yang najis. Nah, hukumnya haram, dosa besar. Atau ada seseorang yang tidak istinja, habis kencing langsung enggak pakai istinja. Padahal istinja itu bisa dilakukan bukan hanya dengan air. Kalau misalnya enggak ada air, dia bisa istinja dengan batu atau semacamnya. Kalau misalnya dia di tengah jalan, enggak ada air di tengah jalan, dia sudah kebelet, kemudian dia pipis di pinggir jalan, bukan di tengah jalan, di pinggir jalan, kemudian setelah itu kan dia bisa cari batu, kemudian dia bisa istinja, atau mungkin dia bawa tisu untuk istinja, kan bisa. Enggak ada alasan, enggak ada air maka dia enggak cewok, enggak istinja, enggak ada alasan. Karena istinja bukan hanya harus dilakukan dengan air, tetapi juga bisa dilakukan dengan batu atau semacamnya. Kalau ada seseorang kemudian kencing tanpa istinja, kemudian air kencingnya itu belepotan ke kakinya, ke celananya, maka
ini bisa menyebabkan seseorang setelah matinya akan diazab di dalam kuburnya. Penyebab azab kubur yang terbanyak tiga ini. Pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga adalah adamul istinzah minal baul. Dalam hadis yang lain disebutkan istanzihu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Artinya bersucilah kalian dari air kencing karena kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Artinya apabila seseorang itu tadammuh bil baul, mencipratkan air kencingnya dengan sengaja ke pakaian dan ke badannya, itu akan mengakibatkan seseorang diazab di dalam kuburnya. Padahal kubur adalah pintu akhirat. Jika seseorang selamat di kuburan, insya Allah akan selamat di akhirat. Jika seseorang tidak selamat di kuburan, sudah diazab di dalam kuburan, maka bisa jadi dia akan diazab dengan azab yang lebih pedih, lebih berat nanti di akhirat. Nah, jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian namimah itu apa? Naqlul qaul baina sunaini lil ifsad bainahuma. Ini juga tergolong sebagai dosa besar. Mengutip perkataan orang lain untuk disampaikan kepada orang lain lagi, tujuannya untuk merusak hubungan di antara keduanya. Dia ingin merusak hubungan antara si A dengan si B. Kemudian dia datang kepada si A, tanya, menurut kamu si B itu gimana? Langsung ditanya begitu. Menurut kamu baik enggak? Menurut saya kok kayak dia gimana itu. Kemudian dipancing-pancing dia untuk mengucapkan ucapan yang buruk tentang si B. Setelah keluar ucapan buruk tentang si B, kemudian perkataan itu disampaikan kepada si B. Kemarin saya ketemu sama si A, ngobrol-ngobrol. Dia bilang kamu itu begini-begini. Disampaikan ke si B. Akhirnya si B ya marah. Akhirnya si B ganti mencaci maki si A. Kemudian ucapan si B disampaikan ke si A. Akhirnya si A dengan si B yang awalnya itu teman baik, yang awalnya teman dekat, akrab, mereka saling berbaikan. Sekarang keduanya sudah tidak lagi menegur lagi, keduanya sudah bertengkar, keduanya sudah bermusuhan satu dengan yang lainnya. Itu yang dilakukan orang ini namanya namimah. Minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Kalau ghibah, bagaimana kalau ghibah? Kalau ghibah ini dilihat yang diribai. Kalau yang digunjing, yang diribah itu orang soleh, orang yang bertakwa, maka tergolong sebagai dosa besar. Yang diribah itu orang baik, orang soleh, orang yang senantiasa menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Yang diribai orang baik, orang yang soleh. Maka ribah itu hukumnya adalah dosa besar, minal kabair. Karena orang soleh pun, orang baik pun juga ada kesalahannya. Orang baik pun, orang soleh pun punya aib. Dia kadang orang yang soleh, baik, misalnya berilmu, sangat baik sekali, tetapi suatu ketika dia melakukan kesalahan yang diketahui oleh orang itu. Kemudian kesalahan kecil itu dijadikan sebagai bahan ribah kemana-mana oleh dia membicarakan keburukan orang itu. Dari sisi misalnya amaliyah, atau dari sisi fisik, dia orang yang baik, solihah, perempuan misalnya, solihah, berilmu dan sebagainya, taat dalam beragama, tidak mau bermaksiat. Tapi secara fisik dia misalnya jelek, hitam, jelek, pendek lagi misalnya. Kemudian apa? Kesempatan bagi dia untuk menjelek-jelekannya di belakangnya. Karena nggak ada sisi kebaikannya, dari sisi perilaku baik, nggak ada lagi bahan untuk menghina dia, untuk menghibah dia. Akhirnya yang dihibah apanya? Fisiknya. Itu juga riba.
Itu tergolong sebagai dosa besar apabila yang diribah itu orang yang soleh-solehah, orang yang bertakwa. Karena sering orang yang ini justru yang diribah itu yang sering malah orang yang baik, orang yang soleh. Dan itu bagian dari dosa besar. Kalau orang fasik biasanya diabaikan saja. Nah, diabaikan saja, entah apapun yang dia lakukan biarin saja, nggak diribah. Tapi akan menjadi bahan ribah yang panas, yang hot apabila yang diribah itu adalah orang baik. Kan sering seperti itu. Dia merasa inilah bahan ribah yang betul-betul jos untuk dibicarakan. Nah, kalau membicarakan orang jelek-jelek, orang fasik, ya memang sehari-hari dia perbuatannya kayak begitu, biasanya itu yang malah justru tidak diribah. Yang orang baik justru itu bahan yang bagus menurut dia untuk dijadikan barang ribah, bahan untuk ribah. Padahal itu justru tergolong sebagai dosa besar. Sedangkan menghibah orang fasik, orang fasik itu para pelaku dosa besar, kadang sering nggak sholat 5 waktu, nggak puasa Ramadan, sering berbuat maksiat. Nah, menghibah orang itu jika sekedarnya, dia ribah sekedarnya saja, maka itu dosa kecil. Itu dosa kecil. Tapi kalau menghibahnya berlebihan itu riba yang kebangetan, di mana-mana dibicarakan dan seterusnya, tidak dalam rangka untuk tahdzir, untuk memperingatkan orang dari bahaya kerusakan orang itu, bukan untuk tahdzir. Tetapi dia membicarakannya secara berlebihan. Nah, jika itu maka nanti juga akan masuk sebagai dosa besar. Tapi kalau dalam rangka tahdzir itu tidak dosa. Ghibah itu ada di dalam 6 keadaan, ghibah itu tidak diharamkan. Di antara 6 keadaan itu yaitu apabila seseorang dalam rangka untuk mentahdzir seseorang. Misalnya kita mengatakan hati-hati terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab, sudah mati lagi, kita ghibai di belakangnya, kita bilang hati-hati terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab, dia orang yang sesat dan menyesatkan, dan dia mengkafirkan umat Islam dan sebagainya. Waspadai Ibnu Taimiyah orang yang sesat dan menyesatkan, kesesatannya banyak sekali, lebih dari 60 masalah dia melanggar ijma'. Waspadai dia. Nah, yang seperti itu hukumnya bukan hanya boleh tetapi bahkan wajib untuk dilakukan dalam rangka untuk memperingatkan manusia agar tidak dekat dengannya, agar tidak mengikutinya, agar orang itu bisa menjauhinya. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah yang dipahami dari hadis inna arbar riba istitalatur rajul fi ardi akhihil muslim. Ini yang tadi itu, orang fasik itu yang berlebihan, kehormatannya dihancurkan sehancur-hancurnya, sehingga di mana-mana dijadikan bahan sebagai riba. Di sana dibicarakan, di sana dibicarakan, di sana diomongkan, di sana diomongkan. Di mana tempat dia berada, dia menghibah orang itu. Nah, ini namanya menghancurkan kehormatan seorang muslim yang tidak semestinya dilakukan oleh seseorang, dan ini bisa masuk dalam kategori dosa besar, sehingga dikatakan arbar riba, ribanya yang paling riba. Tetapi maksudnya seperti itu, jika seseorang menghibah seorang yang fasik secara berlebihan, menghancurkan karakter dan kehormatan seorang muslim. Khususnya pada hari ini menjelang pemilu harus diwaspadai. Jangan kita terikut-ikut untuk menghina orang lain, mencaci orang lain, menghibah orang lain, menyebarkan aib orang lain.
Nah, sekarang betapa banyak orang yang mencari-cari keburukan orang lain untuk disebarluaskan demi kepentingan pribadi dan golongan, demi untuk kepentingan calon yang diusungnya, sehingga kemudian menjelek-jelekkan, menghibah, membuat namimah dan seterusnya. Wal'iyadzubillah, semoga kita terjauh dari hal-hal yang buruk seperti itu. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.